Oke, selamat sore. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu program menentukan kandang bebek. Sekarang kita akan membuat program menentukan titik lingkaran. Pertama, program dimulai dengan membuat header, yaitu include IO stream untuk dipakai untuk input dan output. Bisa dijelasin ya, si in, si out. Kemudian include, kita pakai headernya si math. Karena dipakai untuk fungsi matematika, khususnya power, ya, untuk perpangkatan. Lalu pada main, saya deklarasikan tiga variabel untuk bertipe double, yaitu XO, YO, dan juga D. XO dan YO itu adalah koordinat pusat lingkaran. D adalah diameter lingkaran. Ya. Kenapa pakai double? Karena koordinat bisa saja desimal. Karena geometri itu jarang sih. Kadang-kadang ada bilangan bulat, ada bentuknya bilangan desimal dan lain-lainnya. Jadi untuk mereka kita pakai double aja. Lalu program lalu meminta pengguna memasukkan pusat lingkaran dan diameter yang di sini ya. Kemudian kita meminta satu titik key dengan koordinat x1 y1 di sini ya. Sekarang kita masuk ke hitungannya di sini. Untuk R kita dikasih sebagai double. R sama dengan D dibagi 2,0. Kenapa 2,0? Kenapa bukan 2? Karena supaya pembagiannya tetap dalam tipe double. Ya. Lalu double dikasihkan double untuk jarak. Jarak kuadrat sama dengan power x1 dikurang x2, koma 2 ditambah power dari Y1 dikurang Y0, koma 2. Koma 2 itu pangkat 2 ya. Jadi ini sama aja kayak jarak sama dengan akar dari X1 dikurang X0 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y0 kuadrat. Gitu ya. Kenapa nggak langsung menghitung akar? Karena kalau misalkan kita membandingkan jarak dengan jari-jari, tidak perlu akar. Kita cukup bandingkan kuadratnya saja. Oke. Lalu, eh, misalkan karena kita ingat ya, karena titik berada di dalam lingkaran, jika jarak lebih kecil sama dengan R, karena jarak kuadrat itu yaitu tadi ya X1 dikurang X0 kuadrat tambah Y1 dikurang Y0 kuadrat, maka kita melakukan itulah maka kita bisa buat perbandingan kayak gini. Berarti jarak itu kurang dari R kuadrat gitu ya. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka program mencetak iya. Artinya titik Q berada di dalam atau tepat di tepi lingkaran. Jika tidak, maka program mencipta tidak. Secara alur logika, untuk misalkan ini biasanya untuk mencari ini nih biasanya secara alur logika dia nggak pakai loop karena untuk pengulangan sampel hanya pengoperasian itu hanya operasi matematika dasar saja. Oke, kita coba running di sini. Aduh, lag banget ya. Oke. Misalkan pusat lingkaran itu 0, 0 gitu ya. Kan diameter misalkan 4, titiknya misalkan 3, 4, kan tidak. Kita sesuai saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Di sini kita keluar di sini. Oke, sekarang untuk deskripsi program. Pertama kita mulai. Kedua program dimulai dengan menyiapkan library yang diperlukan untuk proses input, output, dan juga pertemuan matematika. Kemudian program mengalokasikan variabel bertipe double untuk menyimpan koordinat pusat lingkaran, yaitu XO, YO, dan diameter lingkaran, yaitu D. Program meminta pengguna memasukkan koordinat pusat lingkaran, kemudian menyimpan nilai tersebut ke dalam variabel XO dan YO.
Kelima, program meminta pengguna memasukkan diameter lingkaran dan menyimpannya dalam variabel D. Keenam, program mendeklarasikan variabel tambahan yaitu X1 dan Y1 untuk menyimpan koordinat titik yang akan diuji. Tujuh, program meminta pengguna memasukkan koordinat titik key yaitu X1, Y1 dan menyimpannya ke dalam variabel yang sesuai. Delapan, program menghitung jari-jari lingkaran dengan membagi diameter menjadi dua dan menyimpannya dalam variabel R. Program menghitung jarak kuadrat antara titik Q dan pusat lingkaran menggunakan rumus X1 dikurang X0 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y0 kuadrat lalu menyimpannya dalam variabel jarak. Program membandingkan nilai jarak dengan kuadrat jari-jari atau R kuadrat untuk menentukan apakah titik berada di dalam atau di luar lingkaran. Jika jarak kuadrat kurang dari atau sama dengan R kuadrat, maka program menampilkan ya sebagai tanda titik berada di dalam atau tepat pada lingkaran. Jika jarak lebih besar dari R kuadrat, program menampilkan tidak sebagai tanda titik berada di luar lingkaran. Setelah hasil ditampilkan, proses dinyatakan selesai. Untuk penjelasan programnya di sini bisa teman-teman lihat ya, iStream untuk library untuk input output, si in si out, terus si main untuk library untuk fungsi power, user experience menggunakan si in si out tanpa power STD, manajemen fungsi utama tempat program dijalankan, double XOYOD yaitu mendeklarasikan variabel tersebut dalam tipe double, yaitu si out, unsur pusat lingkaran yaitu menampilkan pesan agar pengguna memasukkan koordinat pusat. Itu si in XOYO menerima input koordinat pusat dari pengguna. Si out masukkan diameter, yaitu meminta pengguna untuk memasukkan diameter lingkaran. Si in D menyimpan nilai diameter ke variabel D. Double X1 Y1 mendeklarasikan variabel untuk menyimpan koordinat titik Q. Si out masukkan titik Q X1 Y1 meminta pengguna memasukkan koordinat titik yang akan diuji. Si in X1 Y1 menyimpan koordinat titik Q ke dalam variabel. Double R sama dengan D dibagi dua menghitung jari lingkaran dari diameter. Double jarak kuadrat sama dengan power dari jarak X1 dan ditambah kuadrat dari jarak Y1 itu menghitung jarak kuadrat antara titik Q dan pusat lingkaran. Itu if jarak kuadrat itu lebih besar sama dengan R kuadrat mengembalikan jarak kuadrat dengan jarak kuadrat jari-jari. Lalu siap ya, L siap tidak, return nol. Sebenarnya return nggak wajib sih sebenarnya ya. Lalu close untuk fungsi main. Oke, untuk penjelasan running singkat saja. Kalau misalnya program dijalankan meminta pengguna memasukkan koordinat pusat lingkaran serta diameter. Setelah menerima input seperti pusat 0 dan 10, program menyimpannya ke dalam variabel x0, y0 dan d. Itu x0, y0 kan titik pusat dan 10 d. Program meminta koordinat titik K dan menerima input 3,4. Program itu jari-jari dengan rumus R 10 bagi 2 sehingga diperoleh R sama dengan 5. Program menghitung jarak kuadrat antara titik Q dan pusat yaitu 3 dikurang 0 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 6 sama dengan 25. Program menghitung jarak kuadrat jadi 5 kuadrat sama dengan 25. Program ini membandingkan 25 kurang dari 25 dan hasilnya benar. Nah, karena di sini aku pakai eh, random, jadi biar terbukti aja. Misalnya pusat lingkarannya itu kan kita tahu ya pusat lingkaran kan 0,0. Saya masukin 1,3, diameternya 4. Masukkan titiknya 3,4. Maksudnya tidak. Ya karena tahu sendiri kan titik pusat itu kan itu 0. Di sini saya masuk 1,3 diameternya 4, masuk titik 3,4 jadi otomatis tidak. Ini pseudocode-nya yaitu start input. Oh, ya teman-teman bisa lihat ya di sini. Oke, lalu N. Lalu untuk flowchart-nya kayak gini ya. Kita mulai input input masukkan X, O, Y, O besar lingkaran D diameter X1 Y1 titik Q. Lalu proses diameter dibagi dua, lalu jarak prosesnya yaitu jarak X1 kuadrat ditambah jarak kuadrat sama dengan jarak X1 jarak X kuadrat ditambah jarak Y kuadrat. Lalu buat decision jika jarak kuadrat itu sama ini maksudnya itu lebih bisa sama dengan R kuadrat jika iya maka output iya jika tidak maka tidak selesai. Oke, jadi demikian video dari saya itu penjelasan mengenai tentang program itu titik membuat program mencari titik lingkaran. Semoga video ini bermanfaat. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.